Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibumu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah. Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada." Dihantarkanlah kepada orang itu. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini enggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai tuan, wahai sahabatku, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu. Jika rindu Rasul SAW harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama." Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar, ayah nanti pulang cium tangannya, ya. Baca sholawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Walhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard. Walhamdulillahi 'adada ma baina dhalik. Walhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Ibu Bupati dan Bapak Wakil yang dimuliakan Allah, betapa senangnya kita umaranya ikut ngaji. Alhamdulillah. Kalau kata pengantar cukup wakil atau sekdanya, tapi kalau ngaji langsung orangnya. Alhamdulillah. Bapak Ketua Pengurus MUI, Ketua Takmir, para ulama dan jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak mudah bangun sebelum subuh, ya. Karena tidak mudah jika dipikirkan pakai akal. Karena bangun waktu subuh, sebelum subuh, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Oleh karena itu, sebelum tidur minta izinlah kepada yang menghidupkan, yang mematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut, atau amutu wa ahya, sama. Ya Allah, izinkan aku tidur dan hidup kembali. Kalaupun bangun dalam nama Allah, maka kita bangun mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih yang telah mengembalikan hidup kami, ya Allah. Hidup kalau tidak tambah taat dan ma'rifat, percuma hidup. Lebih baik mati. Tapi jika ada ketaatan, ada kemakrifatan dalam hidup, fal hayatu aula, maka hidup lebih baik. Maka ketika ada seseorang mengeluhkan sakitnya dan dia mengatakan, "Mati sajalah aku," apa kata Nabi? La tas'alul maut, la tatamannawul mauta. Jangan pernah berangan-angan pengen mati. Sakit badanku, iya sakit, tapi jangan pernah minta mati. Karena jika engkau mati, inqata'al amal,
engkau tidak dapat lagi beramal. Ya, engkau tidak dapat lagi beramal. Dan ingat, orang kalau sudah mati, dia harus tetap menyempurnakan ruhaninya. Tapi di alam sana sangat lama dan panjang sekali. Maka mumpung masih di dunia, jauh pun kita kejar, susah pun kita cari. Yang penting mengenal Allah dapat dicapai di bumi, supaya jadi bekal masuk ke alam yang lain. Bapak Ibu yang melekat Allah, kalau pernah keluar negeri atau keluar kota, kalau kita tamu dari yang punya kota, kita disambut, tidak perlu diperiksa, benar gak? Cukup ditandai, oh si anu orangnya. Tapi kalau kita tidak kenal dengan yang punya kota, maka kita diperiksa. Alam ini dicipta karena Allah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang kenal Allah, kenal Rasulullah, maka dia masuk ke alam ini hormat kepadanya. Dia masuk ke alam barzakh, yang jaga alam barzakh pun respect kepadanya. Jika dia masuk padang mahsyar, maka yang di padang mahsyar pun melindunginya. Kita mau datang ke satu tempat, kenal penguasanya, dijaga bukan? Dijaga. Yang jadi raja pemimpin di alam semesta, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Apabila saya kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di alam barzakh Rasulullah lah yang menyambut. Tapi kalau kenalnya baru imam, lumayan, imam itu nanti yang akan sambut. Kalau kenal Allah, pasti kenal Rasulullah. Tidak ada orang kenal Allah kecuali lewat pintu Rasulullah. Maka ma'rifat mengenal ada dua jalur. Ada ma'rifat Muhammadi, mengenal dengan jalur Nabi Muhammad. Ada ma'rifat azaziliyah, iblisiyah. Ada mengenal jalur iblis. Kenal juga, tapi kenal dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau betul cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah kelompok yang mengaku dialah yang paling ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut bukan model baju, yang diikut akhlak yang punya baju. Kalau model baju berubah-ubah per zaman. Ini bajunya kurang sunnah nih sebagiannya. Rasulullah itu suka pakai baju impor. Percaya tak? Baca Sahih Bukhari. Rasulullah selalu pakai baju dari luar negeri, dari Bahrain. Beliau tinggal di Madinah. Dari Persia, dari Romawi, dari Yaman, dari Mesir, dari Syam. Selalu memakai pakaian dari luar. Ada yang beliau beli, ada yang dibelikan. Tapi lebih banyak dibelikan orang, ya. Karena setiap kali ada orang datang, kasih beliau sallallahu alaihi wasallam hadiah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, ada seseorang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja dipakai, tiba-tiba ada yang angkat tangan, wahai Rasulullah, demi Allah, berilah aku jubah yang engkau pakai. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah tolak. Rasulullah itu Abul Arwah, Abul Alamin, bapaknya alam semesta. Karena beliaulah alam ini Allah cipta. Maka jika ada anak-anaknya minta, tidak mungkin beliau tolak. Bukan saja manusia, semua yang di alam ini meminta, pasti beliau terima. Maka beliau mengatakan, baik, diamlah sebentar,
biar aku pakai dulu, biar senang dulu yang memberi. Kira-kira begitu kalau dia maknai. Nabi mengatakan, diam sejenak, aku pakai dulu. Dipakai sebentar, berpindahlah keharuman beliau sebagian kepada jubah itu. Baru beliau memberikan kepada orang itu. Tapi setelah itu ribut, sahabat-sahabat marah kepada yang meminta. Tapi apa kata yang meminta? Tahukah kalian untuk apa aku meminta itu? Aku meminta jubah Rasulullah untuk menjadi kain kafanku jika aku masuk kubur. Jadi beliau ingin dapat bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharuman Nabi tercium sampai ke langit. Beliau baru lahir disambut oleh semua malaikat. Beliau lagi main-main diinteli, disorot oleh malaikat-malaikat. Mereka ingin pastikan, inikah orang yang harum itu? Begitulah kata Jabir ibn Samurah, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain. Tidaklah Nabi melewati satu tempat, melainkan tempat itu ada harum Rasulullah di sana. Ketika Nabi pergi, harumnya masih tersisa. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Imam Malik, guru dari imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika beliau masuk kota Madinah, beliau langsung melepaskan sendalnya dan berjalan di bawah, tidak menggunakan kendaraan apapun. Lalu orang-orang bertanya, itu raja-raja masih naik kendaraan, kenapa engkau nyengker jalan kaki? Apa jawaban Imam Malik yang wafat 179 Hijriah? Sudah jauh setelah Rasulullah, tidak bertemu fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Aku malu. Di mana ditaruh wajah Malik? Dia berjalan dengan kakinya yang gagah di atas kendaraannya yang megah, tapi di bawah tanah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah muliakan Imam Malik bin Anas dengan memandang Rasulullah setiap kali dia tidur. Ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tidur melainkan aku bermimpi memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, riwayat-riwayat ini dan kisah Imam Malik, orang-orang semuanya beradab kepada Rasulullah. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti mimbar. Tadinya bersandar di pohon pelepah atau belahan-belahan pohon kurma. Tiba-tiba ada orang Rum, orang Syam. Mereka baru datang ke Madinah, tapi langsung masuk Islam. Ahli mebel, tahu mebel ya? Dia bisa buat mimbar Rasulullah. Ini termasuk mimbar, ini mimbar namanya. Ini bukan panggung, tapi mimbar cuma kegedean. Ya. Lalu Nabi naiklah ke atas mimbar. Ketika Nabi memulai mau mengajar di atas mimbar, tiba-tiba beliau dan para sahabat mendengarkan suara seperti orang merindu, seperti pengantar dari pembawa acara kita yang sangat merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara dilihat tidak ada anak-anak, tidak ada orang-orang, tidak ada siapapun yang menangis. Rasulullah mengerti, maka beliau mengatakan, yang menangis itu pohon kayu yang aku jadikan sandaran. Sekarang aku tinggal karena ada mimbar yang baru. Maka beliau turun sejenak. Itu tiang pohon dielus-elus, hanna hanina. Dia sedang merindu kepada Rasulullah, ditinggal oleh Rasulullah. Maka Nabi ajak dia ngobrol. Kamu pilih bersamaku atau masuk surga? Kalau kita ditanya begitu, maunya apa? Masuk surga. Samalah dengan kayu. Kata si kayu, masuk surga wahai Rasulullah. Ya, tinggian dikit daripada onta ya. Kalau onta datang kepada Rasulullah ngaku masalah perut, punggungnya sakit, ngadu kepada Rasul, mengadukan perasaan perut dan punggungnya yang berat. Lain dengan si pohon, dia mengadukan masalah, ingin selalu jadi sandaran Rasul.
Nabi kasih kesempatan, bersamaku atau surga? Jawabannya apa? Ya, kalau si pohon jawabnya apa? Kayu bilangnya apa? Surga, karena kayu tidak punya akal. Kalau kayu punya akal, dia akan jawab, bersama engkau wahai Rasulullah. Ya, jadi yang berhati kayu minta surga dia, ya. Berarti di dalam kayu ada ruh yang merindu. Tidak mungkin kayu bisa nangis jika tidak ada ruh di dalamnya. Maka di sini ada ruh. Ada ruh. Di alam semesta ada ruh. Kalau bahasa kawan-kawan ilmu pengetahuan, ada energi. Di alam semesta ini bertebaran energi-energi yang aktif. Elektromagnetik kata orang, dan itu tarik menarik. Apa yang membuat dia paling tertarik? Yaitu sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau siapapun yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk cium tangan dan kakinya. Ada lagi orang datang karena tidak ada Rasulullah sudah dikubur. Maka datanglah kepada khadam Rasulullah, pelayan Rasulullah Sayyidina Anas. Orang ini mengatakan, ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah? Izinkan aku mengecup matamu. Ada lagi yang datang kepada Jabir, datang kepada sahabat-sahabat lain, mengatakan, manakah tangan yang dulu tangan engkau pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izinkan aku mengecupnya, memegangnya. Begitu dulu mereka merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dapat memandangnya, memegangnya. Maka pandanglah siapa yang pernah memandangnya sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah mukmin memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah cintanya. Tiadalah kafir memandang Nabi kecuali bertambah kufurnya. Tiadalah munafik memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah kemunafikannya. Maka memandang Nabi pun bukan tanda orang itu selamat. Dengan apa dia memandang? Abu Jahal pandang Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Siapa yang dipandang oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Muhammad bin Muhammad, anak saudaraku. Dia tidak pandang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Jabir ibn Samurah diajak jalan-jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di satu tempat. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawakan anak kecil, mengatakan, wahai Rasulullah, anakku diganggu jin setiap hari. Lalu Nabi cukup pegang dada itu si anak, ditepuk-tepuk. Wahai musuh Allah, keluarlah. Ya aduwallah ukhruj. Cuma begitu beliau meruqyah, keluar itu setan. Kalau kita sudah baca Al-Baqarah, udah khatam, enggak keluar-keluar jinnya. Ya, sahih. Belum baca ayat kursi. Apa yang salah? Bukan ayat kursinya kurang sakti, kau kurang yakin. Itu masalahnya. Rasulullah SAW sumber keyakinan, maka tidak perlu baca-baca. Beliaulah Al-Quran yang berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah adalah Quran, berarti Rasulullahnya apa? Jika akhlaknya Quran, sifatnya apa? Jika akhlaknya Quran, namanya apa? Jika akhlaknya Quran, zatnya apa? Yang punya akhlak itu dirinya siapa? Tentulah ia hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Maka jika Rasulullah meruqyah orang cukup sentuh hilang. Kita sudah hembus 10 kali enggak hilang-hilang, karena merasa pintar, ya? Tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada makhluk paling hebat di langit dan kemudian menjadi penguasa surga.
Dia bergelar Harisul Jannah atau Khazinul Jannah, pemegang kunci surga. Sayang tidak pernah solawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dia mau solawat? Ternyata kadang-kadang orang itu diuji dengan orang yang paling dia benci. Iblis diuji untuk solawat kepada makhluk keturunan dari orang yang dia paling benci. Siapa yang paling dia benci? Nabi Adam. Nabi Adam punya keturunan namanya Muhammad bin Adam. Masih ingat kisah Nabi Musa didatangi iblis? Ya. Apa kata si iblis? Musa, aku mau tobat nih. Jadi iblis pernah sadar sebentar ya. Itu sadarnya iblis pertama kali. Mus, mau tobat nih gimana nih? Apa kata Nabi Musa? Oh gampang. Nih saya tunjukin jalannya. Dulu perintah yang disuruh kepada engkau masih berlaku. Apa itu? Sujudlah kepada Adam. Tuh, saya tunjukkan pintu kuburnya. Sujudlah kepadanya. Iblis matanya langsung nyala. Dia bentak Nabi Musa. Musa, engkau main-main. Dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi sudah bau tanah. Tambah sombongnya. Maka tidaklah setiap hari memandang iblis kepada kekasih Allah kecuali bertambah kekufurannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, dan dia selalu kafir. Maka kana di situ bahasa Arab yadullu ala subut wal dawam, menunjukkan itu tetap dan selalu begitu. Maka kana tidak berarti selalu past tense. Dia telah, tapi dia selalu. Maka jika ada orang yang cuma mengajarkan zikir, hati-hati. Pasti sesat. Pasti sesat. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah. Ada nur tapi hal. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun ya, amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore. Satu napas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Ini maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran qalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati, bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima nggak? Diterima. Tadi kalau bawa proposal nggak ada janjian, ditolak nggak? Ditolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card. Tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya, siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghajur, ditelanjangi Pak.
Itu Imam Ahmad bicara kepada sarungnya, wahai sarungku, tutuplah auratku. Takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung naik itu, diturunin lagi oleh Algojo, enggak turun-turun. Algojonya takut. Mulai Algojonya takut, Pak. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustadz jalan ya. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya lah, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu Pak, tapi kalau Bapak yang baca nggak ada yang aneh. Baik. Rasulullah SAW dielu-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat, Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit, tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu ditanya, "Man anta?" Ente siapa? Itu Jibril. Jibril langsung bilang, "Saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad." Dibuka langsung. Sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, cobalah mulailah selawat pagi 100, sore 100, malam 100. Di setiap senggang, lagi di motor, lagi di mobil, selawat 100 kali. Jangan kurang selawat setiap hari daripada 500 kali lah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya? Kenapa bersosial media tidak susah? Tapi bersosial media dengan Rasulullah susah. Kenapa kita mau jemput rezeki? Pada rezeki itu ada berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibumu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah. Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada. Dihantarkanlah kepada orang tua. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini nggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai Tuan, wahai sahabatku, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu. Jika rindu Rasul sallallahu alaihi wasallam harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama." Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar, ayah nanti pulang cium tangannya ya. Baca sholawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha melalui ini. Dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangan ibu. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridhal walidain.
Karena merekalah kita ada secara fisik, secara ruhani kita ada karena ruhaniah Rasulullah. Maka Rasulullah, Nur Muhammad, ruhnya disebut Ahmad, disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad, nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah, bahwa segala satu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran liya'budun, untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku sebenar-benar menyembah, mengenalku benar-benar mengenal. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang mengatakan tidak usah buat maulid, tidak usah buat zikir-zikir, gak usah buat zikir jamaah, gak usah buat manaqib, tugas kita ibadah, ya itu ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah as-salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang-ulang ya, supaya masuk ke alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Allah sholat nggak? Allah sholat nggak? Allah tadi sholat subuh nggak? Nggak. Saya ulang yang kenceng dong. Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah puasa nggak? Allah sedekah nggak? Tapi Allah bersalat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sebelum ada salatnya kita, Allah sudah salawat kepada Nabi. Sebelum ada zikir, baca Quran, ngaji kita, belum ada thariqat kita, belum ada mazhab kita, belum ada manhaj kita, belum ada, Allah sudah bersalawat. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang salawat. Meskipun sorbannya 7 kali lilit, meskipun jenggotnya sepanjang tali apa? Tali rapia. Bapak kayaknya kesal banget orang itu ya. Korban sepertinya ini ya. Nggak ngaruh ya. Tidak ngaruh, tidak berpengaruh. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena sholawat itu adalah fiilnya Allah. Sholawat itu apa? Apa arti fiil? Kerjanya Allah. Dengan sholawat itulah Allah menciptakan alam. Sholawat itu artinya cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah, sampaikan cinta, salam, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu jangan pakai terjemahan biasa. Ya Allah beri sholawat ke Nabi Muhammad. Itu bukan memaknai, itu namanya translate, menterjemah. Bersolawatlah dengan rasa. Bersolawat dengan rasa. Kita mengatakan, Ya Allah, baligh salami wa salati ala sayyidina Rasulullah. Sampaikan salamku, rinduku, cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, apapun yang disuruh, yang dimintanya, mau enggak? Dulu kita belum kenal orang, ngasih 500 aja susah. Sekarang sudah jadi pasangan, mau dia minta 5M, kalau ada kita kasih. Kalau enggak ada, sholawat. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, bahkan subuh ini ada karena sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-subhi idza tanaffas. Begitu ayatnya. Demi waktu subuh
yang berhembus, yang bernafas. Jika Allah tidak bernafas dengan salawatnya, maka bunyi nafasnya Allah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan hidup ini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah fiil-fiilnya Allah. Tirulah akhlaknya Allah. Allah itu mencipta alam dalam salawatnya karena cinta kepada Rasulnya. Maka beramallah karena cinta, bukan lagi buat maulid, buat manakib karena ada hajat. Pak Kiai, Pak Ustadz, doakan saya bisa beli apa? Beli rumah. Pak Kiai, doakan saya beli mobil. Pak Kiai, samalah kau dengan onta itu ya. Onta datang ke Nabi, ya Rasulullah, perutku lapar, tugasku banyak, tuanku nggak tahu diri. Onta datang nangis, yang dikadukannya bukan ya Allah Rasulullah izinkan aku bersamamu, nggak ada dia ngomong begitu. Onta, paham onta? Si kayu ngomong, aku ingin di surga aja. Tapi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Mereka ingin jadi pintu-pintunya Rasul. Maka ujung dari pintunya Rasulullah, pintu terdekat Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Aku kota ilmu, alilah pintunya. Maka tiada satu mazhab, satu manhaj, satu aliran, satu pemikiran yang sahih kecuali sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia buatlah, dia campur adukkanlah cinta kepada Ali dengan benci kepada sahabat. Namanya kelompok Rafidah, kelompok yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, cinta juga sahabat Rasul. Ini perbedaan kita dengan Syiah Rafidah. Mari berguru kepada orang bersanad, nanti bersambung kepada Sayyidina Ali. Lebih kurang itu pengantar rindu yang dapat saya sampaikan. Ya, di sela-sela rihlah. Rihlah artinya perjalanan. Dulu Rasulullah buat rihlah. Insyaallah kalau lain kesempatan kita teruskan. Ada tanya jawab? Baik, tafadhal.